juga intinya menghormati keputusan pemerintah, namun ini menjadi satu catatan kembali seperti yang disampaikan dari rekan kita Pak Retma tadi, bahwa dalam beberapa sektor tertentu dampak yang dihasilkan cukup besar gitu. Teman sampaikan tadi adalah masalah kalibrasi produksi. Jadi beberapa mesin itu punya karakter memang untuk tidak mudah untuk dimatikan atau di shutdown gitu. Ketika di shutdown memang kalibrasi cukup panjang dan itu memakan waktu baik manpower maupun biaya listrik, biaya bahan baku yang harus dipakai gitu untuk melakukan kalibrasi. Untuk itu sebetulnya yang sudah kita ketahui bersama, faktor kepastian hukum atau kepastian regulasi terhadap penerapan sistem bersama itu menjadi catatan yang paling utama. Bahwa ketika misalnya ada sudah disepakati, namun ini mungkin berulang ya, seperti kita lihat pada masa pemerintahan sebelumnya, itu memang pernah juga dilakukan pendekatan yang sama, waktu itu demi mengenjot sektor-sektor tertentu. Tetapi pilihan tersebut di masa sekarang ketika hampir seluruh sektor itu mengalami dampak akibat pandemi COVID-19 dan pemulihan daya beli tadi yang disampaikan Pak Retma juga, itu harus betul-betul secara bijaksana gitu. Pasti kami memiliki catatan, yaitu adalah masalah terkait dengan penempatan cuti bersama yang sebetulnya terlalu panjang yang disampaikan tadi. Tetapi sebetulnya kalau memang misalnya tadi disampaikan jalan tengahnya seperti apa sih sebetulnya, kalau ketika sudah diputuskan cuti bersama 2 hari atau 1 hari sudah dijalankan saya seperti itu. Karena apa? Itu akan merusak juga tatanan yang lebih jangka panjang gitu, bahwa daya saing kita, ongkos produksi, biaya tenaga kerja, itu kan akan terus bergulir ya. Ketika ada catatan tersebut, ketika kita agregasi daya saing kita akan menjadi tidak terlalu kompetitif dengan kawasan gitu. Dan juga untuk mitra-mitra kita di luar bisa jadi ada aspek misalnya ketika kita nggak bisa mendeliver karena ekspor impor aktivitasnya quote and quote secara administrasi berhenti gitu di pemerintahan, karena kan ada proses izin, ada proses administrasi dan sebagainya. Nah, itu kan kami dianggap sebagai one prestasi. One prestasi itu menimbulkan juga dampak administrasi juga antara kami misal pelaku usaha dengan mitra dagang di sana. Jadi hal ini harus betul-betul diperhitungkan pemerintah dan juga melakukan sosialisasi yang sifatnya langsunglah dengan para pengusaha, sehingga betul-betul aspirasi yang ditangkap, kebutuhan yang ditangkap itu betul-betul murni dari pelaku usaha dan juga pada akhirnya menguntungkan juga sektor ketenagakerjaan. Tadi Oke. yang Pak Retma sampaikan, sepakat bahwa sebetulnya masyarakat sekarang juga memang membutuhkan pendapatan ya untuk menopang daya Betul. beli mereka. Sebetulnya mereka adalah karakter tenaga kerja yang berpendapatan tetap. Jadi kalau ini terganggu 1-2 hari, itu sudah cukup berdampak bagi mereka. Ya. Itu poin dari kami. Oke, oke, baik. Tapi strategi yang bisa dilakukan saat ini seperti apa? Karena memang sudah diputuskan begitu ya bahwa memang cuti bersama bertambah. Seperti apa strategi yang bisa dilakukan oleh para pengusaha di tengah kondisi saat ini? Saya ke Pak Anggana terlebih dahulu. Sebetulnya tidak terlalu banyak yang dapat dilakukan, tetapi memang untuk beberapa sektor yang memang diuntungkan, kami harapkan betul-betul mempersiapkan diri dan juga memanfaatkan gitu loh momentum yang ada. Karena kalau memang bagi sektor yang langsung terdampak, seperti memang harus meliburkan misalnya, atau memang harus mengurangi kuota produksi atau bahkan harus menambah biaya lembur, mungkin itu menjadi satu konsekuensi teknis yang harus dihadapi. Tetapi bagi pelaku usaha memang yang terdampak positif dari keputusan bersama, kami harapkan betul-betul memanfaatkan secara baik dan produktif, sehingga nanti diharapkan dapat secara agregat menutupi faktor ketimpangan pada sektor-sektor lain yang tidak terlalu berkinerja baik selama cuti bersama. Dan itu kita harapkan juga pemerintah ke depannya juga memberikan satu indikasi yang lebih prediktif gitu. Jangan sampai ketika ada perubahan-perubahan seperti ini, ada sektor-sektor yang sana tanda petik dianaktirikan. Jangan sampai ada pelaku usaha yang dianggap seperti itu. Itu poin dari saya. Oke, baik. Apalagi tadi poin utamanya adalah karena pengusaha suka kepastian begitu ya Pak Anggana ya. Jadi ketika ada perubahan mungkin akan berpengaruh juga begitu kepada strategi yang perlu diterapkan oleh para pelaku usaha. Kemudian dari Pak Retma sendiri seperti apa tanggapan Anda begitu ya tadi strategi yang bisa dilakukan di tengah kondisi saat ini begitu ya, sudah diputuskan oleh pemerintah mau tidak mau juga harus dijalankan begitu ya oleh para pengusaha juga, seperti apa strateginya Pak? Ini kan kondisinya kan di luar biasa gitu. Maksudnya sebelum di luar dari ketetapan pemerintah untuk memperpanjang cuti libur, itu kan memang kondisinya kan sudah carut marut ya. Artinya semua perusahaan ini akan melakukan hal yang berbeda gitu ya. Ada kami melihat di anggota kami misalkan ada yang akan stop gitu karena memang stoknya lagi banyak. Kalau kebetulan karena diliburkan ya udah tutup aja sebulan untuk maintenance gitu, artinya memang diliburkan, nggak ada. Ada yang memang ini udah 30% dia jalan gitu. Kalau 30% kalau di stop libur
ya akan sulit karena harus berhenti 3 minggu sebulan ya, tetap mereka akan bayar upah lemburnya, tetap jalan dan akan bayar upah lemburnya. Karena kalau di hilir misalnya ya di garment atau di kain gitu, kalau misalkan kira-kira karena upah buruhnya di mereka sangat-sangat dominan, kalau kira-kira hitung-hitungannya lebih menguntungkan untuk diliburkan gitu ya daripada harus bayar biaya lembur, karena kalau biaya lembur kan kita kan dengan konsumen kan udah harganya udah pasti ya, karena kan sudah jauh-jauh hari ke kontrak gitu. Begitu ada seperti ini harus bayar upah lembur kan jadi bisa rugi ini bikin barang gitu. Artinya ya udah mending diliburkan. Tapi kalau misalkan terpaksa harus ikut karena tadi yang seperti Pak Angga sampaikan, ini kan kepercayaan dari buyer gitu ya. Kalau kita harus deliver, harus tetap delivery ya tetap berjalan dan bayar upah lemburnya. Jadi ini kondisinya di sektor tekstil ini akan beragam tergantung kondisi di masing-masing perusahaan. Karena ini kondisinya lagi carut marut, ini kondisinya agak berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya gitu.